Tes, tes, Tes tes. tes. Dah. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KLN atau KERN. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kita buat yang berjudul Prediksi Prediksi Arah arah Pergerakan Harga Saham Bumi dari 2020 sampai 2025 menggunakan menggunakan logistik logistik regression. regression. Baik, tanpa pikir panjang, kita mulai dari perkenalan. Yang pertama, Saya Naupal Mufti Ajhar dengan NIM 19240733. kalau saya Karel Ajrul Januari dengan NIM 19240736. Lalu saya Muhammad Rafli Agustian dengan NIM 1924-1163. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai pada pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pada kode ini, kita melakukan proses analisis data saham dan membuat model prediksi sederhana. Pertama, kita mengimpor beberapa library seperti JPinance untuk mengambil data saham, Pandas dan Amphi untuk mengolah data, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik, dan terakhir serta library dari Skitlearn untuk membuat model machine learning. Nah, setelah itu data saham diambil dan dipersiapkan, kemudian data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latihan dan data uji. Nah, sebelum masuk ke model, data distandarisasi agar skala setiap fitur menjadi seragam. Baik, pada model yang digunakan adalah logistik regression. Nah, sebuah model klasifikasi sederhana yang memprediksi dua kemungkinan, misalnya naik atau turun. Nah, setelah model dilatih, kita mengukur performanya menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Dan juga melihat confusion metric untuk mengetahui detail hasil prediksi. Nah, secara keseluruhan kode ini menunjukkan alur lengkap mulai dari mengambil data, mengolahnya, membangun model, hingga mengevaluasi hasilnya. Baik, selanjutnya pada kode ini kita mengambil data harga saham bumi dari tahun 2020 sampai 2025 menggunakan YFinance. Nah, data yang diambil mencakup harga open, high, low, close, dan volume. Nah, setelah data berhasil diunduh, kita membuat grafik harga close menggunakan Matplotlib. Nah, grafik ini menampilkan perubahan harga penutupan saham bumi dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat tren kenaikan atau penurunan selama periode tersebut. Nah, plot diberi judul, label sumbu, serta legenda agar lebih mudah dibaca saat ditampilkan dalam presentasi. Nah, selanjutnya pada bagian kode ini kita membuat beberapa fitur tambahan dari data harga saham untuk membantu analisis dan permodelan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, return. Nah, kita menghitung presentasi perubahan harga dari hari menggunakan query tersebut. Nah, fitur ini menggunakan gambaran seberapa besar harga saham bergerak setiap harinya. Nah, yang kedua ada MA20 atau Moving Average 20 hari. Nah, kita menghitung rata-rata harga penutupan selama 20 hari terakhir. Indikator ini biasa digunakan untuk melihat tren jangka pendek pada saham. Dan yang terakhir, volatility 20. Nah, kita menghitung standar deviasi return selama 20 hari yang menggambarkan tingkat volatilitas atau seberapa besar fluktuasi harga dalam periode tersebut. Nah, setelah semua fitur dibuat, baris data yang memiliki nilai kosong biasanya di awal perhitungan sampai dihapus menggunakan query tersebut agar data siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan berikan kepada Novel. Baik, terima kasih kepada saudara Karel. Saya akan menjelaskan di bagian query ini, yaitu di sini query-nya membuat variabel target yang akan digunakan sebagai label dalam model prediksi. Yang pertama ada membuat target. Kita membandingkan harga penutupan hari ini dengan harga penutupan hari berikutnya. Jika harga besok lebih tinggi dari hari ini, maka diberi nilai 1. Jika tidak naik, akan diberi nilai 0.
Dengan cara ini, kita membuat sebuah label biner yang memprediksi apakah harga saham akan naik pada hari berikutnya. Dan yang kedua, menghapus baris terakhir. Karena kita menggunakan shift min 1 untuk melihat harga besok, baris terakhir tidak punya data hari berikutnya, sehingga harus dihapus. Baik, di kode kali ini kita memilih fitur yang akan digunakan untuk melatih model dan memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Yang pertama, pemilihan fitur. Kita menggunakan 3 fitur yang sebelumnya telah dibuat, yaitu return, MA20, volatility 20. Ketiga fitur ini dijadikan variabel input atau X, sementara kolom target menjadi output atau Y, sumbu Y yang ingin diprediksi. Dan yang kedua, membagi data. Data kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Proses pembagian dilakukan secara manual menggunakan indeks ilog dengan menentukan titik pemisah berdasarkan 80% panjang data. Dan pada kode ini kita melakukan standarisasi data agar semua fitur memiliki skala yang sama. Satu, inisialisasi standar scalar digunakan untuk mengubah setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi bernilai 1. Dan yang kedua, fit dan transform pada data training. Fit transform menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari data training, lalu mengubah data training berdasarkan nilai tersebut. Dan yang ketiga, transform pada data testing. Data testing hanya ditransform menggunakan skala yang sama dengan data training agar tidak terjadi kebocoran informasi. Standarisasi ini penting karena banyak algoritma machine learning, termasuk logistic regression, bekerja lebih baik jika fitur berada pada skala yang seragam. Selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Rapli. Oke, thank you Saudara Naval. Nah, pada tahap ini kita mulai membangun model mesin learning. Itu di sini ada 2 nih. Pada membuat model, yaitu menggunakan logistic regression dengan maksimal iterasi 1000 untuk menghasilkan proses training memiliki cukup iterasi hingga model benar-benar konvergen ya. Lalu selanjutnya di yang kedua ini, di baris kedua ada melatih model, itu perintah model fit tanda kurung tutup kurung x train underscore s dan y train tutup kurung. Nah, membuat model mempelajari pola hubungan antara fitur yang sudah distandarisasi dengan target. Jadi naik atau tidaknya harga saham pada hari berikutnya gitu. Setelah proses ini selesai, kita melakukan prediksi. Di sini dengan YPred sama dengan model predik X test S. Nah, model ini digunakan memprediksi data testing. Oke. Dan yang kedua ada menghitung metrik evaluasi. Di sini nih ada 4 nih. Ada akurasi, precision, recall, F1 score. Nah, akurasi itu untuk apa? Di sini untuk presentase prediksi yang benar. Dan precision di sini seberapa tepat model saat memprediksi bahwa harga akan naik. Dan recall di sini lupa apa ya? Ini seberapa banyak kejadian harga naik yang berhasil ditangkap model, kalau nggak salah. Ya, saya percaya. Lalu di yang keempat ada F1 score, gabungan precision dan recall untuk penilaian yang lebih seimbang.
Dan ada confusion metric. Nah, confusion metric di sini ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas, sehingga kita bisa melihat pola kesalahan model. Lalu yang terakhir, pada tahap terakhir di sini ada ini tuh untuk menampilkan hasil evaluasi model dalam bentuk grafik agar lebih mudah difahami gitu. Nah, ini yang pertama itu ada model evaluasi metrik. Di sini evaluasi metrik tadi ada 4 ya: akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, di akurasi ini menunjukkan hasil di situ 0,5, banyak banget, sekian pokoknya. Dan precision itu menunjukkan 0,2 sekian itu. Lalu di situ ada recall menunjukkan di 0,1 sekian. Lalu di F1 score itu ada di 0, ini nih, mana nih, 0,1 sekian. Dan di confusion metric di sini menggunakan heat map. Jadi heat map ini kami menggunakan Seaborn yang tadi telah dijelaskan oleh Karel ya, Iya. namanya. Ya. Jadi visualisasi ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk kedua kelas, naik atau tidak naik gitu. Karena pada heat map ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi bagaimana model bekerja dalam memprediksi masing-masing kategori gitu. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Jadi cukup dari kita Kali ini ya. sekian dari Selanjutnya. kami. Mohon maaf bila ada kata atau kelakuan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Maafin ya. Ya, karena kita masih Gimana? dalam tahap belajar, dan mohon dimaafkan juga ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sini guys. Kenapa Mas Nova? Gak mau malu. Dadah dulu. Dadah.